Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya mengenai gerak. Sebelum kita ke gerak, ada baiknya kita mengingat dulu ada berapa macam gerak? Oke, ada dua. Ada gerak lurus beraturan dan ada gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus berubah beraturan itu adalah gerak benda dalam lintasan yang lurus dengan percepatan tetap. Ya, ada percepatannya. Ini ada grafiknya, sudah kamu catat kemarin ya. Oke, bagaimana benda itu bisa bergerak? Apa yang menyebabkan benda bergerak? Nah, benda bergerak itu jika ada gaya yang bekerja pada benda itu. Nah, apa sih gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bisa bergerak. Nah, ini bisa bergerak. Ya, contohnya di sini ada seorang ibu yang mendorong kereta anaknya. Nah, dorongan dari ibu ini menyebabkan kereta anak itu bisa bergerak. Paham ya? Nah, gaya itu dilambangkan dengan F besar dengan satuan Newton atau N. Nah, gaya yang bekerja pada benda itu tidak hanya satu, bisa lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, ya. Nah, karena lebih dari satu, maka resultan gaya atau penjumlahan gaya itu jika satu arah, artinya misalkan dua orang ibu mendorong satu kereta, maka di situ ada dua gaya yang bekerja. Nah, karena ada dua gaya yang bekerja, maka nanti resultan gayanya adalah ditambah, dijumlah. Maka sigma RF-nya sama dengan F1 ditambah F2. Yang kedua, yang B, jika gayanya berlawanan. Ya, jika gaya berlawanan nanti, maka resultan gayanya adalah dikurangi. Contoh, pada saat kalian bermain tarik tambang. Nah, bermain tarik tambang itu ada dua gaya yang bekerja dan masing-masing berlawanan, ya, berlawanan. Maka digambarkan seperti ini. Ada F1 yang ke arah kanan, F2 ke arah kiri. Nah, karena berlawanan, maka sigma RF-nya adalah dikurangi. F2 dikurangi F1, ya. Nah, gaya sendiri itu ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Isaac Newton. Karena ini adalah penemunya, maka pada gaya itu bersatuan Newton. Nah, Isaac Newton itu membuat tiga konsep hukum Newton. Yang pertama, hukum Newton 1. Nah, pada hukum Newton 1 itu dikenal dengan hukum kelembaman atau kemalasan. Karena benda akan mempertahankan posisinya. Artinya, ketika ada pergerakan, benda itu akan cenderung kembali ke posisi awal. Nah, contoh, ketika naik mobil yang tiba-tiba direm mendadak, tubuh akan cenderung bergerak mengikuti arah mobil dan kembali ke posisi awal. Jadi ketika kita naik mobil, duduk, diam, kemudian direm mendadak, maka bahu kita, pundak kita itu akan cenderung ke depan dan akan kembali lagi. Nah, posisi ini itu yang disebut dengan hukum kelembaman. Kembali ke posisi awal, ya. Nah, karena tidak ada pergerakan, maka pada hukum Newton 1, sigma RF-nya, jumlah gayanya itu sama dengan 0. Ya. Yang kedua, ada hukum Newton 2. Pada hukum Newton 2 ini berkaitan dengan percepatan. Berarti ada proses pergerakan. Nah, karena ada pergerakan, maka sigma F-nya atau sigma RF-nya itu tidak sama dengan 0. Dia punya nilai. Nah, bagaimana bunyinya? Bahwa percepatan gerak benda berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Maka dirumuskan, ya, dirumuskan. Nah, ini A sama dengan sigma RF dibagi massa. A itu adalah percepatan meter per detik kuadrat. Sigma F adalah resultan gaya. RF boleh, F boleh ya.
M adalah massa benda. Contoh, sebuah benda bermassa 20 kg didorong dengan dua gaya searah, masing-masing 45 dan 25 Newton. Berapa besar percepatannya? Di sini ada dua gaya yang searah, berarti dua gaya itu harus ditambah dulu. Nah, kalau sudah ditambah baru dibagi dengan massa. Ini 70 bagi 20 ketemu 3,5 meter per detik kuadrat. Oke, berikutnya yang terakhir adalah hukum Newton 3. Nah, pada hukum Newton 3 itu disebut sebagai hukum aksi reaksi. Artinya, jumlah gaya yang masuk itu harus sama dengan jumlah gaya yang keluar. Saya contohkan di sini, ketika bermain bola voli, besar gaya saat melempar bola itu besarnya sama dengan yang diterima saat bola kembali. Nah, contoh ketika main voli kita smash, nah gaya yang kita berikan pada bola itu besarnya sama dengan yang nanti akan dikembalikan oleh lawan. Atau ketika kita memukul meja, nah ini memukul meja, maka besarnya gaya yang kita keluarkan itu sama dengan besarnya gaya yang kita terima. Jadi kita mukul sakit, nah maka gayanya besar gaya pada telapak tangan itu adalah besar gaya yang dikeluarkan oleh meja. Ya, oke. Kalau masih terlalu cepat atau belum jelas, bisa ditanyakan di Google Class. Oke, terima kasih. Ini ada latihan soal. Kamu tulis, kamu catat, kamu kerjakan, dan kirim melalui Google Class. Oke, Nana, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Jaga kesehatan selalu. Jangan lupa berdoa agar semoga virus ini segera berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum.